Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Sugeng Rawu di acara kita yang ke-6, Sinau Maneh, sebuah program khusus untuk membahas tentang kita sebagai profesional untuk belajar kembali. Hari ini kita tetap ditemani oleh mitra kita yang sangat baik hati untuk mendukung acara kami, yaitu Good Sense. Good Sense terbukti kualitasnya, GRH, jaminan mutu. Monggo kalau ada yang mau menggunakan produk Good Sense ini dan Geraha, cukup banyak ragam dari material yang bisa dipakai. Ini saya lihat juga ya di brosur kalau bisa lihat. Ini cukup unik sih, ada yang model kayak apa glossy gitu ya. Kalau kelihatan sih, ya ini untuk dipakai di yang warna kuning ini di eksterior. Dan di interior juga cukup beragam nih. Ada yang ada teksturnya, ada yang model kayu, ada yang model kayak mirror gitu. Mirror. Mungkin biar ya bisa menjadi alternatif buat rekan-rekan untuk digunakan di project-projectnya. Mungkin saya nyapa dulu sama sahabat kita, Graha. Ada Pak Untung? Halo, ada. Selamat malam. Halo, Mas Untung. Halo. Terima kasih, Mas Untung. Monggo disapa sebentar. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung di Sinau Maneh. Temanya diagram. Oke, kami selaku dari PT Graha Sinar Arya mengucapkan selamat bergabung dan selamat menikmati ilmu-ilmu yang akan tersaji di Sinau Maneh. Selamat menikmati, monggo. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup unik, yang mungkin buat kami memang jarang dibahas ya, yaitu sebuah pembahasan mengenai diagram. Sangat spesifik sekali. Kalau kita tahu, diagram itu ya sebuah representasi simbolik aja ya, dari sebuah informasi dengan teknik yang sangat visual. Kita undang aja yang memang sudah membahasnya dan lebih dalam untuk hal ini, yaitu malam ini kita undang Mas Endi Yudo Prasetyo atau Pak Endi Yudo Prasetyo yang mahasiswa ITS sudah cukup kenal karena tiap hari ketemu ya Pak ya. Halo Pak Endi. Halo, halo. Halo. Beliau ini saya kenalin dulu bagi yang belum kenal. Jadi beliau lulus di tahun 2005, ambil arsitektur S1-nya, kemudian ambil master di ITS juga di tahun 2008 lulus. Kemudian beberapa kali ikut acara kegiatan seperti AA Visiting School di Singapura tahun 2011, kemudian ada English for Medium Instructional, British Council juga di 2015. Dan ini yang cukup unik yaitu 2017 berturut-turut 2018 dan 2019 sebagai salah satu unit master for Surabaya di studio unit workshop Critical Context. Kemudian beliau juga melakukan beberapa research yang cukup unik. Belakangan terakhir beliau mengambil research tentang merge programming method utilizing manual and computational algorithm on architectural design. Kemudian ada yang didanai sendiri nih kayaknya. Generating adaptive and expansive space by programming the property of space. Kemudian dia juga pengajar yang pasti, pengajar di Institut Teknologi 10 November Surabaya hingga saat ini. Halo Pak Endi. Halo, malam. Monggo Pak.
Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman YAI Jawa Timur Divisi Pendidikan yang sudah mengundang saya. Jadi ada Mas Jeffrey, Mas Arda, Mas Yona, Mas Tata, Mas Saiful, dan mungkin semuanya yang bisa disebutkan. Salam juga untuk semua teman-teman yang sudah datang. Ini malam ini saya bagian presentasi di Sinau Maneh edisi ke-6 dengan topik diagram. Gitu. Seperti yang tertulis di bannernya promosinya YAI Jatim gitu ya. Jadi topik ini memang ketoknya sederhana gitu bahasa Jawanya, gitu. Gampang-gampang susah. Gitu. Tapi ya nggak tahu, mungkin kita bisa sambil diskusi nanti apakah memang betul dia gampang atau memang sebetulnya susah gitu. Ya intinya saya berharap nanti mungkin ada diskusi yang menarik gitu ya, dan semoga kita semua dapat sesuatu yang bermanfaat malam ini. Jadi pertama mungkin gini ya, jadi saya bikin disclaimer dulu sebelum saya lanjut ke materinya gitu ya. Jadi yang pertama adalah ini presentasi ini merupakan clipping dari observasi personal saya gitu yang belum dipublikasikan secara akademik gitu. Maka dari itu presentasi ini bukan merupakan dan memang tidak diintensikan sebagai referensi akademik. Pemeriksa dapat langsung merujuk pada sumber primer jika ingin menggunakan materi yang ada dalam presentasi ini sebagai referensi akademik. Nanti kalau memang butuh mungkin link atau apa, memang bisa silakan hubungi saya. Jadi di presentasi malam ini saya akan menjadi bagian 6 bagian ya, kurang lebih akan menjelaskan diagram dari berbagai aspek. Oke, saya langsung masuk ke bagian initial setup. Ini saya awali dengan quote yang mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya. Tapi ini penting sebetulnya. Jadi di tahun 2013 Peter Eisenman dalam sebuah wawancara dengan Iman Ansari, ya, seorang desain arsitektur dari University of Southern California, menjelaskan bahwa arsitektur dan bangunan adalah dua hal yang berbeda. Mungkin hal ini akan terdengar klise seperti yang sudah sering kita dengar di perkuliahan. Namun apa yang dikatakan oleh Eisenman sebetulnya bukan mengenai dikotomi arsitektur dan bangunan, di mana untuk sebuah objek baru dapat dikatakan sebagai arsitektur apabila telah memenuhi Trinitas Vitruvius. Jadi venusitas, firmitas, dan utilitas. Bukan itu sebetulnya. Namun lebih pada arsitektur adalah sebuah abstraksi dan bangunan adalah sebuah manifestasi. Gitu. Sekali lagi, di sini perlu saya tekankan adalah arsitektur bukanlah bangunan. Ini ada hubungannya dengan diagram yang nanti akan saya jelaskan. Gitu. Jadi mungkin seperti ini ya. Jadi saya visualkan gitu ya, kedua objek yang tampak di layar ini. Sebelah kiri itu adalah house 2 karena Peter Eisenman. Dan sebelah kanan adalah gudang. Saya bahkan nggak repot-repot untuk mencari siapa arsiteknya gitu ya. Tipikal gudang. Gitu. Kalau menurut pemahamannya Peter Eisenman dalam wawancara tersebut, keduanya merupakan bangunan gitu ya. Yang dikatakan Eisenman mengenai dikotomi arsitektur dan bangunan mungkin akan lebih tepatnya seperti ini. Jadi di mana house 2 dalam wujud foto di sebelah kiri gitu ya. Dalam hal ini adalah benda fisiknya gitu ya, yang terdiri dari mungkin bata, beton, kaca, besi dan material lainnya, material penyusun lainnya adalah sebuah bangunan. Maka arsitekturnya adalah aspek abstraksi dari house 2 tersebut. Jadi apa yang bisa kita lihat di layar adalah penjelasan mengenai dikotomi apa yang Eisenman maksudkan. Dalam hal ini, aspek abstraksi diwakilkan dengan diagram sekuensial terbentuknya wujud house 2 yang berangkat dari sebuah kubus dan diperlakukan serangkaian algoritma geometri pada kubus tersebut sampai dengan terwujudnya geometri house 2 secara lengkap. Ini di ujung kanan bawah gitu ya. Jadi sebelah kanan adalah arsitektur yang dalam hal ini termanifestasikan dalam wujud diagram dua dimensional. Ini penting ya, jadi apa yang saya katakan sebelumnya bahwa arsitektur bukanlah bangunan dan aspek abstraksi sebuah objek. Arsitektur bisa dikatakan adalah sebuah ide. Hal ini penting untuk disepakati bersama terlebih dahulu sebelum kita mungkin bisa lanjut tentang pemahaman diagram, atau paling tidak kita sementara ini kita anggap untuk sepakat gitu ya. Karena nanti spektrum kerjanya diagram yang sebagai topik untuk pembahasan kita malam ini, dia luas sekali, mulai dari hal yang sifat gagasan sampai dengan manifestasi konkretnya gitu. Mungkin kalau saya buat diagram dari spektrum kerja diagram, ya ribet ya kata-katanya, diagram dari spektrum kerja diagram itu seperti ini. Dia mampu menangani hal yang bersifat abstraksi, yang imaterial, sampai yang sifatnya konkret atau materialistik gitu. Initial setupnya sudah gitu ya, semoga bisa disepakati. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Ini saya beri nomor 1 malah di sini. Itu adalah diagram dan bagaimana diagram itu bekerja gitu. Kali lagi saya mengutip di perkataannya Eisenman ya. Jadi saya jujur banyak sekali mengutip perkataannya Eisenman, dan kebetulan ini ada buku yang judulnya langsung lugas gitu ya, Diagram Diaries 9 tahun 90 yang dipublikasikan tahun 1999 diterbitkan gitu ya. Jadi menjelaskan terminologi diagram dari sudut pandang Peter Eisenman. Diagram adalah sebuah gambar yang dapat berupa abstraksi, dapat juga menjelaskan sesuatu yang konkret yang merepresentasikan sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Itu kenapa dia namanya representasi ya, jelas ya. Ketika dia merepresentasikan sesuatu, berarti dia bukan dirinya sendiri, dia merepresentasikan sesuatu yang lain gitu. Dan tidak dapat bekerja tanpa adanya sesuatu yang menyertainya, sesuatu yang direpresentasikan. Jadi tanpa ada yang direpresentasikan, maka diagram
tersebut mungkin tidak bisa disebut diagram dan tidak dapat bebas dari makna, karena diagram hanya akan bekerja jika memiliki makna. Demikian juga sebaliknya ya, jadi ketika kita membuat sesuatu atau gambar gitu ya, tapi dia tidak memiliki makna dan dia tidak merepresentasikan sesuatu, ya jelas mungkin dia bukan sebuah diagram. Jadi pada dasarnya diagram bekerja similar dengan simbol gitu ya, di mana simbol tersebut akan mempunyai makna dan merepresentasikan sesuatu. Seperti yang bisa kita lihat di layar di sebelah kiri mungkin akan sangat umum gitu ya, bahwa kita paham di sebelah kiri gambar yang sering sekali terlihat di toilet, dan di sebelah kanan adalah dilarang merokok. Ini cara kerja diagram sama dengan ini, jadi simbol gitu. Sama juga dengan tanda dilarang masuk. Dan yang menarik ya kalau kita jeli, mungkin gambar ini malah lebih abstrak daripada yang sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kita bisa melihat ada gambar laki-laki dan perempuan. Di gambar ini tanda dilarang masuk, malah dia sama sekali tidak ada tendensi untuk memberitahu kita bahwa ini dilarang masuk. Tapi anehnya kita paham gitu. Kenapa seperti itu? Karena culture and society agree ada relationship antara tanda ini dengan perintah dilarang masuk. Sehingga mungkin dibutuhkan ada agreement dulu gitu ya, yang dibuat oleh siapapun, misalnya dalam hal diagram ya dibuat oleh perancangnya, bahwa satu image diagram itu merepresentasikan sesuatu hal gitu. Kalau kita bicara mengenai diagram, jelas mungkin kita tidak bisa lepas dari dua tokoh sentral ya. Di sebelah kiri adalah Peter Eisenman, di sebelah kanan adalah Rem Koolhaas gitu. Karena memang kedua ini mungkin dua tokoh yang sentral dalam diagram, pembahasan diagram gitu. Mereka berdua dapat dikatakan sebagai arsitek yang secara aktif menggunakan diagram dalam praktek arsitekturnya, tapi menariknya adalah dua tokoh ini menggunakan diagram dengan cara yang sama sekali berbeda. Nanti saya jelaskan sedikit. Di sebelah kiri adalah, sekali lagi saya tampilkan sequential diagram dari Hastu, dan di sebelah kanan adalah Seattle Public Library Programmatic Diagram yang dipublikasikan oleh OME gitu ya. Nah, yang menarik sini adalah dua diagram yang mungkin terdengar, oh ya, keduanya adalah diagram dari sebuah objek arsitektur. Tapi jika kita perhatikan lebih detail, itu mungkin sama sekali berbeda. Sebelah kanan adalah diagram programatik, diagram program yang menjelaskan tentang aktivitas apa, berada di lantai berapa gitu ya, yang disajikan secara seksional, potongan gitu ya. Tapi yang menarik adalah potongan yang disajikan bukanlah gambar potongan konstruksi pada umumnya. Potongan bangunan direduksi sedemikian rupa hanya menyisakan siluet dan garis lantainya saja. Saya yakin pemilihan reduksi sampai dengan siluet itu dia berkaitan dengan untuk semakin menjelaskan bahwa objek ini adalah Public Seattle Library, yang memang dia secara siluet kuat sekali gitu ya. Dari siluet tersebut ditambahkan informasi mengenai program apa saja yang ada di tiap lantai. Berbeda dengan apa yang disampaikan Oma gitu ya, lewat diagram, Eisenman mencoba untuk menjelaskan pentingnya proses ketimbang hasil akhir. Ini berbeda sekali di situ. Hal ini ditunjukkan dengan teknik sekuensial. Jadi dia tidak satu image gitu ya. Kalau Oma di sini kan dia satu gambar, single drawing istilahnya. Tapi di sebelah kiri dia sekuensial. Jadi ada 18 sequence di situ yang menunjukkan dari startnya bagaimana dan berakhirnya bagaimana. Jadi di sini Eisenman lebih menekankan kepada proses daripada hasil gitu ya. Kedua gambar yang bersandingan sangat menjelaskan beragamnya spektrum penggunaan diagram di arsitektur yang sangat beragam. Kita mengenal ada dua peran diagram gitu. Ini saya ambil dari Eisenman lagi di bukunya Dragon Paris. Yang pertama adalah diagram as analytical atau explanatory tools. Yang kedua adalah diagram sebagai generative tools gitu. Ini cara kerja diagram sebetulnya kita bahas. Yang pertama adalah diagram sebagai tools untuk menganalisa dan mengeksplanatory, untuk menjelaskan. Di sini apa yang disajikan sebetulnya sebagai alat untuk memperjelas. Dia sebagai alat untuk menjelaskan bahwa ada aktivitas apa di lantai berapa. Dapat pula gambar ini dipakai untuk menganalisa gitu. Sekali lagi, ada aktivitas apa di lantai berapa dan bagaimana mungkin hubungan antara, misalnya kita lihat yang di situ adalah bagaimana store dengan parking, berapa lantai dia harus naik, misalnya seperti itu, berapa jaraknya, mana yang lebih dekat antara store dengan assembly atau store dengan headquarters dan sebagainya, itu untuk kita kepentingan analisa. Demikian juga ini gambar yang lain lagi nih ya, jadi Amaker Resource Center yang dipublikasikan oleh PIG, di sini sebetulnya menjelaskan untuk posisi peralatan ya, jadi ini kan kebetulan objeknya adalah sebuah pembangkit listrik gitu ya, yang di atasnya ada wahana wisata ski gitu ya. Di sini menjelaskan di mana posisi alat apa gitu ya, di mana, di sebelah mana relatif terhadap objek secara keseluruhan. Sekali lagi di sini untuk menjelaskan gitu. Berbeda sekali dengan diagram as generative tools. Ini yang mungkin bisa dikatakan bahwa diagram dia berperan lebih proaktif dibanding yang sebelumnya yang hanya sebagai representasi. Jadi ada informasi krusial yang dapat dihasilkan oleh diagram yang mampu membantu perancang untuk melanjutkan proses rancang ke tahap berikutnya. Jadi di House 2 itu Peter Eisenman menggunakan diagram ini, bukan diagram yang langsung jadi 18 atau banyak itu ya, tapi satu demi satu sama dia. Misalnya anggap aja yang paling kiri atas
atas, kemudian di sketsa ulang di sebelah nomor 2, terus kemudian dari situ ada feedback terhadap assignment untuk bagaimana langkah berikutnya dan seterusnya. Akhirnya di sini diagram berperan lebih aktif dalam proses perancangan, dalam proses rancang gitu ya, dibandingkan diagram yang sebelumnya hanya sebagai untuk alat representasi menjelaskan apa yang mungkin sudah ada. Sehingga di sini mungkin diagram ini hadir duluan sebelum objeknya ada. Ketimbang yang sebelumnya itu diagramnya mungkin hadir setelahnya objeknya ada gitu. Dari situ mungkin kita bisa pahami bahwa diagram itu punya kekuatan yang powerful, tidak hanya sebagai alat representasi, tapi juga sebagai alat untuk terlibat langsung dalam proses rancang. Oke, berikutnya yang kedua gitu ya, diagram in arsitektur. Bagaimana sih apa yang bisa dibilangnya sepak terjang? Saya mungkin nggak berani untuk bilang ngomong sejarah, gitu, tapi paling tidak nanti kita sedikit nyinggung ke sana gitu ya. Mark Gasian nulis buku di tahun 2010 gitu ya. Kemudian diterbitkan oleh AD gitu ya. Judulnya Diagram of Architecture. Diagram dalam kehidupan kita telah dimulai jauh-jauh hari. Gitu. Tentu saja seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya peradaban, teknik penyampaian informasi akan turut berkembang. Namun demikian, diagram akan tetap hadir sebagai teknik paling jitu untuk menyampaikan arsitektur, dalam hal ini sense of space and place. Gitu. Ini menarik nih sebetulnya. Jadi ternyata kalau kita ngelihat masa lalu gitu ya, caveman gitu ya, ancient cave painting itu sebetulnya kita sudah menggunakan apa yang kita sebut dengan diagram. Meskipun katanya fancy gitu ya, diagram, tapi sebetulnya ini sudah ada jauh lama gitu ya. Jadi kita mungkin sering lihat di film dokumenter gitu, ada lukisan gua kuno merupakan metode yang digunakan oleh peradaban waktu itu menceritakan kembali suatu kejadian melalui gambar-gambar. Termasuk juga mungkin hieroglifnya di ancient Egypt gitu ya, Mesir kuno, atau bahkan di Borobudur gitu. Ini sebetulnya kalau katanya itu kan dia sebetulnya satu cerita Mahabharata mungkin ya, saya mungkin bisa dikoreksi gitu. Ini jadi ingat, jadi ada kebetulan kemarin saya habis melihat Ice Age yang pertama gitu ya. Jadi ada satu adegan singkat sekali cuma beberapa menit gitu, di mana si tokoh utamanya Manny itu dia mengenang kembali keluarganya dia yang sudah nggak ada, yang sudah meninggal semua gara-gara diburu gitu ya, lewat gambar-gambar yang ada di gua gitu ya, gambar-gambar ancient caveman painting gitu ya di gua. Yang menarik adalah adegan itu disajikan dalam waktu yang sangat singkat dengan diagram, dengan visualisasi yang sangat sederhana, tapi menurut saya itu bagian yang paling menyentuh di panjang film itu gitu ya. Di sini kita bisa paham gitu bahwa sebetulnya ada kekuatan yang luar biasa dalam penggunaan diagram dalam penyampaian informasi gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke pembahasan konteks arsitektur gitu ya, tadi diagram mungkin agak general gitu ya. Kita mungkin bisa lihat di diagram yang dibuat oleh Le Corbusier gitu ya, Domino House Structural Diagram. Di tahun 1914, Le Corbusier mempublikasikan sebuah gambar diagram struktur yang secara sekilas mungkin tampak sederhana, namun sebenarnya kaya akan arti dan maksud. Di gambar ini terlihat bahwa adanya slab beton gitu ya, yang disangga oleh titik-titik kolom, ada 6 titik kolom di situ, dan di antara lantai dihubungkan dengan tangga gitu. Patut diingat bahwa ini terjadi tahun 1914, di mana konstruksi untuk rumah tinggal tidak umum menggunakan konstruksi yang demikian gitu ya. Umumnya titik kolom akan berada menyesuaikan dengan denah. Tapi di hal yang sederhana ini gitu ya, cuma ada slab dan kolom gitu ya. Jadi waktu saya kuliah saya nggak paham maksudnya apa sih sebenarnya. Apa istimewanya gambar ini, bukannya sekarang kayak gitu. Sebenarnya enggak gitu ya. Hal yang sederhana ini gitu ya. Jadi slab lantai yang ditopang kolom memberi dampak konseptual yang mendalam. Secara gagasan dapat dikatakan bahwa konstruksi konvensional struktural yang berada di layer yang sama dengan program. Jadi kalau misalnya kita rumah yang pada umumnya, bahkan yang sekarang ya, ketika kolom itu dia berada masuk ke dalam dinding gitu ya, dia berada di layer yang sama dengan program sebetulnya. Di Mason Domino ini itu dia dipisah layer antara struktural dengan layer programatik gitu. Nah, konsekuensinya gitu ya, arsitekturnya menjadi sangat beragam. Dapat pula berkembang sewaktu-waktu bahkan ketika bangunan sudah tegak berdiri. Jadi seperti apa yang kita kenal saat ini dengan sebutan open building. Gitu. Ini kebetulan Le Corbusier dia berhasil kira mewujudkan apa yang di dalam angan-angannya dia di Maison Domino itu lewat Savoy-nya itu ya, dan bentuknya mirip pula gitu. Di sini banyak sekali hal-hal yang terjadi di mana dengan teknik konstruksi yang sebelumnya yang konvensional, di mana layer dinding itu jadi satu dengan layer programatik, itu tidak mungkin. Seperti kalau di gambar ini ya, jadi ini anggap aja tampak A gitu ya. Kalau kita melihat kanan dan kirinya itu ada jendela yang menerus dari ujung dinding sampai ke dinding satunya gitu. Nah, yang menarik adalah kalau seandainya kolom itu berada di layer yang sama, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena akan terhalang sama kolom. Terus konsekuensi berikutnya adalah di lantai dasar dindingnya itu tidak mengikuti grid struktural gitu ya. Dia kebetulan di curve linear gitu. Di atasnya juga ada geometri yang curve linear.
Sehingga tampak bahwa Lego Besar angan-angan dalam mesin domino ini dia works gitu ya. Dia memisahkan layer struktural dan layer programatik, kemudian memberikan konsekuensi, dan dia jelaskan itu hanya dengan lewat diagram sederhana ini, dia perspektif, ya. Terus kemudian men-strip out semuanya kecuali lantai dengan kolom. Jadi dalam perkembangannya di konteks sektor, diagram tidak hanya sebagai alat untuk merepresentasikan ya, jadi si mesin domino itu mungkin hanya sebagai alat representasi, namun juga menjadi topik pembahasan tersendiri yang pembahasannya dapat terpisah dari apa yang direpresentasikan. Jadi pembahasannya dalam hal membahas diagram ini dapat terpisah dari objeknya. Bahkan apa yang kita lakukan sekarang sebetulnya adalah diskusi mengenai diagram yang terlepas dari objeknya. Kita mungkin nggak peduli sebetulnya objeknya seperti apa, tapi kita di sini membahas tentang diagram. Nah, mungkin salah satu yang mengawali gitu ya, jadi Eisenman sekali lagi saya kutip dari diagram diaris itu, Eisenman menjelaskan bahwa aplikasi diagram pada arsitektur yang kemudian menjadi pemicu terjadinya diskusi yang mendalam mengenai diagram yang terpisah dari apa yang direpresentasikan besar kemungkinan diawali oleh Rudolf Wittkower di tahun 1949 di buku judulnya Architectural Principle in the Age of Humanism. Jadi Wittkower menggunakan diagram untuk menjelaskan pola denah pada beberapa villa atau rumah karya arsitek Andrea Palladio. Sebagai ilustrasi adalah Villa Cornaro yang dirancang Andrea Palladio di tahun 1552. Jadi di sini Wittkower membuat penyederhanaan. Jadi Wittkower menggunakan apa yang disebut dengan non-square grid diagram, gitu ya, sebuah tanunan 9 bujur sangkar, meskipun tidak sepenuhnya bujur sangkar ya, disusun 3x3. Jadi di sini dapat dilihat image denah yang kompleks secara notasional, jadi tebal tipis, tangga, pintu dan sebagainya itu. Kemudian disangat sederhanakan menjadi one line drawing. Gitu. Diagram tersebut hanya garis dinding yang digunakan dan hanya berupa satu garis dengan ketebalan yang konstan. Berbeda dengan gambar denah asli yang memiliki ketebalan dinding yang beragam dan kompleks. Dari 9 ini kemudian ada student yang Juan Fernando, dia menjelaskan ulang gitu ya. Dapat ditelusuri hubungan antar ruang dari gridnya itu. Jadi misalnya kita bisa lihat sebelumnya adalah tangga di ujung sebelah kanan, bagaimana dia masuk, bagaimana keluarnya dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah pola simplifikasi gambar yang terjadi pada diagram bahkan mampu membantu Wittkower memahami bahwa karya-karya Palladio pada dasarnya merupakan variasi dari satu modul dasar. Ini kemudian ada essence of non-square grid bahkan ketika di gambar yang kiri dan kanan yang sudah bukan 9 lagi, tapi sudah sangat berkembang gitu. Dan itu terjadi di semua karya Palladio. Terjadi pembahasan bahwa ternyata diagram itu dalam konteks arsitektur itu sekali lagi dia tidak hanya sebagai alat representasi dan begitu tempat dibahas tentang generatif dan sebagainya gitu ya, tapi ternyata dia juga sebagai alat untuk mempelajari sesuatu. Jadi sekali lagi bukan hanya untuk merepresentasikan, tapi kita bisa dapat sesuatu hal yang mungkin jauh lebih meaningful daripada sekedar menjelaskan secara visual gitu. Oke, saya akan lanjutkan dengan ke bagian berikutnya ya. Jadi bagian ketiga, representation of architecture. Di bagian ini adalah dengan menjelaskan tentang posisi diagram ya sebagai media penyampaian informasi. Ben Berke bukunya Move di tahun 1998 menjelaskan bahwa diagram pada dasarnya adalah sebuah visual tools ya yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi dalam bentuk yang terkompres di mana membutuhkan sebuah narasi yang panjang jika seandainya penjelasan tersebut dilakukan lewat verbal atau tulisan. Ini saya singkat, jadi ini mungkin yang penting adalah diagram are best used for the compression of information. Jadi misalnya ini kebetulan saya ambil karyanya yang ngomong tadi ya dan berkata tadi karya Ben Berke UN Studio Mobius House. Gambar tersebut merupakan diagram sirkulasi sebuah karya UN Studio yang selesai dibangun tahun 98. Diagram tersebut tidak hanya menginformasikan runtutan organisasi ruang, namun juga gagasan bahwa sirkulasi pada Mobius House dibuat looping yang saling bersambung dari ujung pangkal kembali ke ujung. Menariknya diagram organisasi ruang yang biasanya dibuat secara planimetrik, secara denah gitu ya. Pada diagram ini menggunakan potongan sebagai medianya. Hal ini disebabkan karena Mobius House merupakan sebuah rumah yang penataan ruangnya diatur secara 3-dimensional, sehingga pergerakan sirkulasi juga mengalami perubahan elevasi. Sayangnya gambar yang saya dapat ini tidak utuh ya, dia terpotong. Jadi ada satu gambar yang dia dibuat panjang, jadi menerus dari kiri itu sebetulnya ketika disambung gambarnya diulang di sebelah kanan dia nyambung terus gitu, sehingga mungkin bisa muter aja gitu. Ini mungkin beberapa ilustrasi yang menjelaskan lebih 3-dimensional gitu ya. Jadi rumahnya tuh unik sekali, rumahnya tuh kayak Mobius strip gitu ya. Mobius strip itu seperti kalet gelang, pita itu dari pita mengenai batu-batu ya, pita digunting, dipeluntir, disambung lagi gitu. Jadi apa yang tadinya dinding menjadi lantai dan menjadi langit-langit dan kembali menjadi dinding, lantai dan seterusnya, dimuter
parameter aja seperti itu. Berbicara mengenai informasi, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bicarakan ya, dari construction-nya, dari materiality, geometri, sirkulasi, topografi, position, dan seterusnya. Jadi di sini sebetulnya diagram sebagai compression of information, jadi dia menyampaikan informasi. Sebetulnya yang penting digarisbawahi dulu adalah informasinya apa sebetulnya mau kita sampaikan lewat diagram itu. Jadi di tahun 2009, Plot, Bjarke Ingels, dan Julian de Smet gitu ya, mengikuti sayembara desain Maritime Youth House, ini kalau nggak salah di Denmark gitu ya. Melalui diagram mereka menjelaskan proposal yang mereka tawarkan. Dimulai dengan gagasan mengenai pengolahan lahan. Jadi ini pengolahan lahannya, jadi kebetulan lahannya dia hazardous gitu, jadi ada limbah kimia. Terus sebagian dana itu dialokasikan untuk revitalisasi, tapi Plot mengajukan gagasan yang berbeda. Ketimbang dia harus merevitalisasi, kenapa nggak ditutup, digelar karpet, ditumpuk saja gitu. Ini dia menceritakan gagasan tentang pengolahannya lahan lewat diagramatik ini. Ya kemudian dilanjutkan dengan diagram penjelasan kemungkinan, ini perlu di-highlight ya kata-kata kemungkinan program yang dapat terjadi dengan metode yang mereka propuskan. Nah, yang menarik adalah Plot tidak menunjukkan desain final sama sekali. Jadi mereka berdua ini mungkin cerdik, mereka tidak menunjukkan desain final sama sekali, jadi mereka jual kemungkinan lah istilahnya, dia jual janji gitu ya. Singkat cerita, mereka memenangkan sayembara tersebut meski tanpa desain final sama sekali. Ini kan menarik, pemberi tugas atau jurinya ya, itu mampu memahami apa yang dimaksudkan tanpa adanya desain final sama sekali. Ya untungnya memang hasilnya memang baik dan tepat seperti apa yang mereka propuskan lewat diagram itu. Hal yang lain, informasi lain yang bisa disampaikan ini ya, ini juga saya ambil lagi di karya PIG gitu ya. Informasi program sektor juga dijelaskan PIG di Project House 8, di mana penataan program yang kemudian memberikan konsekuensi terhadap olahan geometrinya. Jadi sini menariknya adalah tiap-tiap blok warna itu kan adalah sebuah program, terus instead of dia disusun secara dideret secara horizontal, dia ditumpuk secara vertikal, terus kemudian memberikan konsekuensi logis berupa penataan seperti angka 8 itu. Saya mungkin nggak akan bicara banyak di sini karena saya hanya menjelaskan tentang bahwa informasi yang dijelaskan di sini adalah penataan program yang punya konsekuensi terhadap geometri. Demikian juga dengan karya West 70th Street PIG 57 Street gitu ya. Olahan geometri juga dijelaskan melalui diagram di project PIG yang lain yang mengkombinasikan sebuah typical high rise, jadi yang sebelah kiri gitu ya, typical high rise tower gitu ya dengan podium, yang dimana dia gagasannya adalah menggabungkan sebuah typical high rise vertical housing dengan courtyard yang umum terhadap di low rise public neighborhood. Jadi dengan housing vertikal itu umumnya penghuninya itu menghadapnya keluar gitu, sehingga tidak ada interaksi antar penghuninya. Nah di karya ini menarik adalah dia memaksakan adanya courtyard untuk menjamin adanya interaksi antar penghuni, sehingga dia punya courtyard di tengah yang bisa untuk public spaces gitu ya. Padahal dia di sebuah kompleks vertikal gitu, digambarkan lewat diagram. Kemudian diagram yang menjelaskan bagaimana program memberi konsekuensi terhadap olahan geometri itu juga dijelaskan oleh FVRDV ya, di karya judulnya The Couch. Di sini ada 6 sequential diagram. Jadi pertama adalah lahannya bagaimana, kemudian diberikan volume, diberikan material untuk memberikan visual dan seterusnya. Nah, ini lain lagi nih ya. Jadi ada bagaimana sebuah program ditata, kemudian olahan geometri tadi terjadi di atapnya, memberikan definisi mengenai program apa yang bisa terjadi di atap dengan elevasi berapa. Fujimoto menggunakan diagram dalam menginformasikan kemungkinan aktivitas yang terjadi dalam karya konseptual yang berjudul Primitive Feature House ini. Jadi dia karyanya kan konseptual nih ya. Dia menjelaskan apa kemungkinan aktivitas apa yang terjadi lewat gambar sekuensial, terus kemudian dia hanya meng-highlight orang dengan warna merah dengan elevasi tertentu terjadi aktivitas tertentu. Nah, informasi lain lagi seperti contohnya ini informasi mengenai konstruksi gitu ya. Ini kebetulan ini mahasiswa saya gitu ya, berjudul Menara Masyarakat, di mana sebuah tower itu mampu self constructing. Nah, di sini kelihatan bahwa diagram sekali lagi gitu ya mampu menjelaskan dengan warna di sini dengan ungu dan pinknya gitu ya, itu mampu memberikan pemahaman kita bahwa apa yang saya sebutkan tadi, jadi tentang bagaimana konstruksinya. Ini kebetulan dari mahasiswa yang sama, kebetulan dia sedang tugas akhir di sini. Proyeknya menarik, jadi proyeknya adalah membangun sebuah wana wisata di sebuah kompleks bekas pabrik semen di Padang. Nah, yang menarik di sini adalah yang informasi yang dijelaskan lewat gambar-gambar diagram ini adalah old and new-nya. Ihsan dalam hal ini menggunakan diagram yang dibuat
terbuat dari kolase antara gambar kerja asli. Jadi kebetulan jika dia membuat menggambar ulang proyeknya, itu akan memakan waktu yang amat sangat banyak. Sehingga apa yang dilakukan adalah dia mengambil gambar aslinya, jadi montase sama dia untuk dijadikan gambar potongan proyeknya dia. Sehingga yang merah-merah itu adalah hal-hal yang dipertahankan dan ditambahkan dan di-enhance untuk kepentingan proyek arsitekturalnya dia. Di sini kesimpulannya adalah informasi mengenai old and new juga dapat ditampilkan. Jadi ada fill-in di situ. Dia kan juga punya kemampuan untuk menginformasikan hal yang sifatnya technical gitu ya, MA gitu kita bisa bilang. Di sini kebetulan ada untuk sistem plumbing oleh di karyanya MVRDV yang judulnya Public Art Development Museum. MVRDV menggunakan diagram yang berbeda untuk menjelaskan circulation diagram vertikal, tangga mulai dari bawah sampai ke atas itu bagaimana dia itu. Disajikan lewat gambar yang isometrik, dibuat transparan, material yang dihilangkan, kemudian hanya tunjukkan sirkulasinya saja. Nah ini gambar yang berbeda lagi gitu ya, benda yang sama tapi berbeda. Kali ini, kenapa dia harus render ya? Karena memang tunjukkan materialnya gitu ya. Jelas ini tidak mungkin bisa diwujudkan kalau hanya menggunakan teknik diagram yang sebelumnya. Nomor 4 ini ya. From complex multi-layer 3D notion to simple single layer 2D media. Jadi bagian ini menjelaskan gagasan arsitektural yang berpotensi hadir. Gagasan arsitektural, ya ide arsitektural itu kan hadirnya biasanya 3 dimensional kan ya. Ini mungkin akan sangat tergantung sama otaknya kita yang memang bekerja dan sense-nya kita yang bekerja 3 dimensional. Dan dia multi-layer, maksudnya multi-layer di sini kita langsung akan mikir materialnya bagaimana, dimensinya bagaimana, terus kemudian dia berada di mana, ketinggian berapa, itu kan sangat kompleks dan multi-layer. Nah menariknya adalah bagaimana gagasan yang kompleks ini itu bisa dihadirkan dalam sebuah media 2 dimensional. Di sini kita memang lagi membahas diagram secara umum, tapi mungkin saya bisa sedikit spesifikkan gitu ya, yang dimaksud diagram di presentasi ini adalah 2 dimensional, karena sebetulnya ketika ngomong diagram, teknik diagram itu bisa 3 dimensional sebetulnya. Ini ada diagram model maket gitu ya, yang sifatnya diagramatik dari karya Mercedes-Benz kalau salah ketik yang dibuat sama studio. Di sini menjelaskan diagram sirkulasi tapi tidak melalui gambar tapi melalui maket 3 dimensional. Tapi ini berlaku diagramatik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, besar kemungkinan bahwa gagasan arsitektur yang timbul hadir dalam wujud 3 dimensional yang memiliki yang lebar dan tinggi. Ini jelas terpengaruh sama otak dan indera kita yang bekerja secara 3 dimensional. Seperti ini contohnya. Jadi dalam diagram ini ada orang dan ground plane gitu ya, yang berada di sebuah lingkungan 3 dimensi. Yang mana dalam gambar tersebut tidak sebetulnya ya, yang dalam menyampaikan informasi bahwa ada orang dan ada ground plane. Akan menjadi masalah jika ternyata gambar tersebut semakin kompleks. Misalnya ditambahi dinding gitu ya. Jelas di sini ada view yang terblok, ada lack of information di situ. Akan jadi problem apabila mulai ditambahkan perangkat objek yang lain. Dinding, di gambar mulai tampak bahwa orang sudah tidak lagi terlihat kecuali ujung kepalanya, bisa kita intip sedikit itu ya. Hal ini akan menjadi problem penyampaian informasi jika ternyata pakaian misalnya ya, pakaian yang dikenakan orang tersebut adalah informasi krusial. Misalnya warnanya apa ya, kelihatan itu gimana caranya kita tahu. Di sini akhirnya kita mengenal ada beberapa teknik itu bagaimana informasi tersebut bisa hadir kembali gitu ya. Yang pertama, yang paling simpel adalah view-nya diputar, objeknya di-rotate, angle-nya diganti. Ini akan jadi nggak akan menjadi masalah kalau objeknya seperti ini. Tapi ketika objek semakin kompleks, dinding ada di sebelah sisi, jelas itu akan menjadi masalah lagi. Yang berikutnya adalah kita mengalter materialnya. Materialnya itu apa yang tadinya dia solid gitu ya, kita rubah dia menjadi transparan atau translucent, tergantung kebutuhannya, supaya apa yang berada di baliknya dia terlihat lagi gitu. Yang berikutnya bisa kita lakukan adalah di-explode, ya dindingnya yang tadi menjadi penghalang ya diangkat gitu saja gitu. Yang dimana ketiganya intinya adalah dia menjamin bahwa informasi yang tadinya harusnya disampaikan itu dapat hadir kembali meskipun ditampilkan dalam media 2 dimensional. Kalau seandainya ini bentuknya maket, jelas tidak ada masalah, kita bisa angle view-nya kita yang bisa ganti kan. Tapi kalau 2 dimensional kan nggak bisa, karena dia akan statis seperti ini. Teknik representasi diagram, bagaimana dia bisa menjamin kualitas diagram tersebut mampu menyampaikan informasi yang diintensikan oleh yang buat, siapapun yang buat itu. Yang pertama adalah projection, yang kedua adalah rendering. Kita bahas dulu yang pertama adalah tentang proyeksi gitu ya. Proyeksi itu apa aja, dan mungkin ini kita sudah paham semua gitu ya. Dan tampak potongan itu multi-view projection, isometrik dan seterusnya. Yang mau saya bahas adalah bagaimana kita bisa menentukan kita pakai proyeksi yang mana untuk menjelaskan suatu informasi apa. Sebagai contoh ini menarik ini, ada satu project link hybridnya dia oleh Stephen Hall arsitek dia. Dan spesifik ini yang saya bahas adalah jembatannya, bukan towernya, itu jembatannya. Jembatan yang menghubungkan antara tower-tower ini menarik ini. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada beberapa tower terus yang dihubungkan lewat jembatan yang kalau kita detail melihat itu jembatannya dia tidak memiliki ketinggian yang elevasi yang konstan. Dia beranjak naik pelan-pelan dari titik terendah sampai titik tertinggi.
dengan kondisi seperti itu, ini ada satu diagram yang dipublis gitu ya oleh Stephen Hall Architect. Di sini yang kelompok pertama adalah diagram planar programatik. Jadi dia denah ya, mungkin lebih menyederhanakan dari sebuah denah. Jadi di situ ada informasi yang jelas terlihat bahwa menjelaskan adanya program apa saja yang ada ditunjukkan lewat warna-warna itu ya. Yang menarik adalah tidak ada informasi secara visual yang menjelaskan bahwa jembatan tersebut sesungguhnya tidak berada di elevasi yang sama seperti saya bilang tadi. Jadi dia tidak rata. Tapi diagram ini nggak bicara itu. Ya. Namun demikian hubungan antar program dengan mudah dapat terbaca. Sehingga diagram ini meskipun baik gitu ya, informatif mengenai program, tapi dia tidak lengkap gitu ya. Diagram yang kedua yang mau saya tunjukkan adalah ini juga menarik ini. Potongan yang fokus di satu area tertentu, di mana diagram jelas terlihat adanya perbedaan elevasi dan perbedaan aktivitas dan menjelaskan aktivitas apa yang di dalamnya program gitu ya. Ditandai dengan warna kuning, hijau, ungu, merah, kuning, orange dan seterusnya. Tapi sekali lagi gitu ya, diagram ini juga kehilangan informasi penting ya tentang mengenai jembatan yang sesungguhnya bukan terdiri dari garis lurus tapi berkelok-kelok. Nah, sehingga mungkin di sini potongan yang dibuat adalah dia potongan yang di stretch gitu ya, di unfold. Akhirnya apa? Memang bagaimanapun pasti akan ada tantangan tersendiri gitu memindahkan notion tiga-dimensional, gagasan tiga-dimensional ke media yang sifatnya dua-dimensional seperti dua gambar ini tadi. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir lack of information-nya dan memaksimalkan informasi yang bisa disampaikan oleh lewat satu diagram. Lain lagi dengan ini menarik ini ada sectional perspective istilahnya ya, sectional perspective diagram yang dibuat oleh Terrell Bawang ya. Jadi di gambar ini menggunakan teknik potongan perspektif yang di objek yang judulnya Nora House. Dengan potongan perspektif kita tidak hanya dapat informasi yang umumnya potongan dapat berikan seperti elevasi, notasi material dan seterusnya ya, tapi juga informasi mengenai kedalaman ruang dan atmosfer ruang nih menarik ini, atmosfer ruang yang terjadi. Yang berkaitan dengan yang exploded view tadi, ini salah satu contoh yang menarik ini, Mercedes-Benz Museum Circulation Diagram. Jadi objeknya sangat kompleks ya. Jadi lantainya itu dia tidak flat, dia triple helix ya. Nah ini kalau seandainya dibuat denata potongan seperti umumnya ya, jelas tidak bisa membayangkan bagaimana pola sirkulasi yang terjadi. Yang menarik adalah kalau misalnya gambar ini dibandingkan dengan tampilan visualnya, ini wong Jawa itu yang jeglek. Jadi di dalam ini sangat kompleks, di luarnya kita sama sekali nggak tahu, nggak kelihatan bagaimana kompleksnya itu. Di sini ada 8 lantai sebetulnya, tapi yang tampak dari luar itu cuma 3 lantai gitu. Selesai membahas mengenai proyeksi, kita membahas tentang rendering ya. Jadi dalam diagram teknik rendering akan mampu memberikan mood atau atmosfer dalam gambar. Ini juga penting. Jadi satunya masalah proyeksi, angle dan view dan sebagainya, satunya malah tentang bagaimana gambar tersebut di-render. Ya. Jadi rendering kita bisa lihat spektrumnya luas gitu ya, mulai dari hand sketch gitu ya, sampai dengan hyper realistic segi rendering gitu ya. Dari kiri yang sifatnya dia menuju abstraksi, karena sketsa itu dia mungkin akan gambar yang sangat sederhana, itu sebelah kanan itu dia menjelaskan menuju dekat dengan realistisnya gitu ya. Namun perlu kita amati ya, jadi bahwa semakin abstrak diagram yang ditampilkan, kesan konseptual akan semakin terasa. Ya. Semakin tampak menunjukkan ide apa di balik gambar, memaksa kita untuk melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Sebagai contoh ini, jadi ada satu segi render gitu ya, yang dikeluarkan oleh studio untuk Mobius House gitu ya. Diagram di samping jelas tidak menampilkan geometri dari objeknya, namun lebih kepada visualisasi dari abstraksi Mobius strip yang menjadi gagasan pola sirkulasi di proyek tersebut. Semakin abstrak dia akan semakin punya tendensi untuk konseptual dia. Sekali lagi, teknik pembuatan gambar memiliki korelasi yang sangat minim terhadap intensi gambar tersebut sifatnya abstraksi atau realistis. Ini mungkin saya jelaskan seperti ini. Ini gambar sketsa tangan, tapi yang dia diintensikan untuk realistis. Gitu. Kita akan paham langsung apa yang ada di gambar itu. Ini kebetulan cross-section-nya Pantheon gitu ya. Kita bisa lihat meskipun dari coretan tangan dan pensil hitam putih gitu ya. Kita tahu bahwa materialnya kira-kira apa dan seterusnya. Gitu. Powerful untuk menggambarkan kondisi ketika objek tersebut telah selesai dibangun. Misalnya ini ya, dengan teknologi yang lebih mutakhir gitu ya, kita akan memahami langsung apa yang ada di gambar tersebut. Ini bisa kita kelihatan bahwa lantainya terbuat dari parket kayu, terus kemudian langit-langitnya dari mungkin beton ringan gitu ya, material pipa baja dan seterusnya. Dia powerful ketika objek tersebut selesai dibangun. Ya, tapi menariknya adalah dengan teknologi yang ada sekarang, apa yang saya bicarakan mengenai abstraksi dan konseptual dan realistik itu bisa sangat jungkir balik gitu ya. Teknologi komputer jelas dapat pula dimanfaatkan untuk merepresentasikan proyek yang sifatnya konseptual, seperti Container City karyanya Thomas Medvey. Ini menarik sekali, jadi gantung gitu ya. Tapi menarik sekali, dia menampilkan dengan gambar realistik gitu ya, realistic render, tapi dikondisikan, menggambarkan sesuatu yang sangat konseptual gitu. Nah, berbicara tentang proyek konseptual
awal mungkin kita nggak bisa lepas dari Archigram. Archigram sering menggunakan teknik kolase, gabungan antara hand sketch dan lembar cetak. Jadi biasanya dari majalah bekas dia. Jadi menurut bukunya dia pernah cerita bahwa mereka pernah cerita bahwa mereka banyak mengambil dari majalah-majalah bekas yang digunting sama dia, terus kemudian digambar dan kemudian dikolase untuk menceritakan tentang gagasannya mereka. Gitu. Ini juga kolase secara digital gitu ya, dari 2 gambar hand sketsa terus kemudian digabungkan oleh teknik digital. Ini kebetulan ada 2 project, di belakang ada plugin city, di depan ada moving city, mereka jadikan satu. Nah, yang menarik adalah teknik render dengan sketsa yang kasar seperti ini ya, kadang mampu juga memberikan atmosfer arsitektur yang kadang-kadang tidak mudah terinformasikan bahkan lewat foto sekalipun. Jadi kalau saya punya fotonya thermal bath false-nya punya Peter Zumthor, itu jauh lebih tidak informatif dibandingkan dengan sketsa ini. Itu aneh sekali kan. Jadi foto yang sangat realistik itu ternyata tidak mudah menggambarkan atmosfer. Padahal kalau sketsa tangan ini kita paham betul mana yang dingin, mana yang panas, dan bagaimana guratan-guratan sketsa ini mampu memberikan sense of atmosferiknya. Demikian juga gambar ini kelihatan bahwa kita terhimpit di dalam sebuah gua yang memang hal itu yang memang ingin diintensikan oleh sang perancang. Teknik rendering yang seperti ini menarik ya. Ini kebetulan teman-teman mungkin sudah banyak yang pakai ini. Jadi ada Vale Atelier ini dia menggunakan teknik render yang pastel color yang sangat tipis gitu ya, desaturate dan tanpa bayangan. Seakan membawa kondisi yang paling mendasar, menginformasikan hal yang sangat basic. Pokoknya di ruangan ini adanya ini sudah titik. Gitu. Tak penting ada lightingnya, tak penting ada shadingnya dan sebagainya itu. Oke, itu tentang rendering ini saya akan tutup dengan outro gitu ya. Ini sebetulnya saya menunjukkan diagram dari observasi personal saya. Jadi saya memberikan catatan berupa diagram. Jadi misalnya kalau kita ambil bisa dibilang konklusi gitu ya. Jadi kita akan bergerak dari sebelah kiri tentang arsitektur apa yang mau diinformasikan, terus kemudian projeksinya bagaimana, kemudian renderingnya bagaimana, terus kemudian layoutnya bagaimana. Nah, ini penting sebetulnya. Jadi list ini akan sangat terus berkembang gitu ya. Ini kebetulan saya catat aja. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kita bisa menginformasikan apa dengan tepat dengan efisien gitu ya. Jadi ambil satu contoh kasus misalnya gini. Misalnya contohnya Mercedes-Benz Museum gini ya. Ini kebetulan sirkulasi diagram yang saya tadi sempat jelaskan dijelaskan secara diagramatik, explode diagram gitu ya. Kalau misalnya kita ambil ke grafik itu mungkin akan seperti ini. Jadi dia informasinya apa, arsitektur apa yang mau disampaikan, itu sirkulasinya, kemudian projeksinya apa itu dia lewat ortografik, aksonometrik, terus kemudian renderingnya dari realistik, terus kemudian di layout secara exploded. Ini bisa sangat beragam. Bisa misalnya kita ambil program, terus kemudian ada perspektif, ada realistik, dan sebetulnya permutasi dan seterusnya. Ini bisa sangat-sangat beragam. Tapi di sini kayak rule of thumb gitu ya. Kita mau menunjukkan apa, kita harus punya strategi dulu apa yang harus kita sampaikan dan bagaimana menyampaikannya. Ini slide terakhir saya. Jadi saya kembalikan ke Mas Arda ini. Monggo Mas Arda. Thank you, Mas Andy. Ya. Kalau ngantuk silakan ngopi dulu. Di sini ada Good Sense. Terbukti kualitasnya, IRH jaminan mutu. Thank you, Mas Andy. Kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Dan khusus malam ini, sesi diskusi ini akan mendapatkan gift khusus dari sponsor. Jika ada penanya yang keren banget. Monggo kalau ada yang ingin, tidak harus bertanya, maksudnya bisa berdiskusi ataupun menyampaikan pendapat, bisa melakukannya dengan cara raise hand. Halo. Hai. Gara-gara bahas diagram, jadi keinget itu. Jadi kalau
mungkin teman-teman pernah tahu atau nanti mungkin bisa coba cek. Itu ada seorang arsitek, profesor dia, namanya Marco Frascari. Dia nggak jadi kampus di Amerika lah intinya. Cuman dia cukup tertarik gitu tentang persoalan diagram dan gambar. Yang kontroversial itu gini, dia bilang sebenarnya arsitek itu pekerjaannya itu adalah mulai startnya berimajinasi sampai sebelum dibuatnya gambar kerja. Dia bilang gitu. Jadi kalau ketika gambar kerja dibuat, dia sudah diintervensi sama macam-macam, sama produk jenis tertentu, sama ukuran dari material yang ada di pasaran dan sebagainya. Artinya dia berpendapat sudah nggak pure, itu adalah pikirannya si arsitek. Artinya kalau lihat sebagai profesi kan keterlibatan arsitek itu cukup panjang dalam sebuah timeline kerja. Tapi kalau mau kita cermati ulang, jangan-jangan memang ada part tertentu yang di situ fungsi arsitek sebenarnya atau desainer itu sangat krusial dan di situ kendalinya dia sepenuhnya. Selebihnya dia sebenarnya nggak terlalu banyak punya kendali gitu. Nah, diagram di sini kan sebenarnya senjatanya si arsitek untuk satu mencoba mentranslasi imajinasinya dan yang kedua untuk menyampaikan informasi gitu ya. Dan ini yang mungkin kadang-kadang kita sebagai desainer juga agak lupa mungkin sehingga nggak pernah mencoba mengorek kembali sebenarnya kalau saya sajikan seperti ini sebenarnya sudah tersampaikankah imajinasi saya atau karena apa? Karena sudah terpatok bahwa ya produknya kan sebenarnya cuma itu gitu. Misalnya denah tanpa potongan dan arsitek-arsitek yang baik dia berusaha menggali terus bahwa apa betul gagasan saya bisa tersampaikan dengan cara ini atau apakah betul saya cukup bisa menangkap imajinasi saya dengan cara-cara ini. Ya itu kan kalau kita mau bawa ke berbagai hal bisa macam-macam itu efeknya dan mungkin muncul sebuah kontroversi. Kita mungkin tahu ya Pak Putu Mahendra misalnya di Bensley, dia kalau bikin gambar kan gambar ukuran gede gitu karena dia gambar scape misalnya, dia bikin kertas besar dan panjang dimana kalau dia bicara sama kliennya sambil injek kertas itu kan nggak ada di dalam sebuah standarisasi project ataupun standarisasi output di bangku kuliah ataupun yang lain deh. Misalnya ada beberapa ilustrasi yang cukup menarik, misalnya Pak Tan Chiang Ai gitu. Dia kalau gambar mungkin hanya one line drawing, one line kayak tadi contohnya yang Andy sajikan gambar kotak-kotak garis satu gitu. Tapi itu bisa tersampaikan karena ada beberapa hal yang esensial yang kemudian dikunci dan kemudian itu menggambarkan apa yang dia pikirkan gitu. Itu sih dah mungkin sementara. Komentar Mas Edi, mungkin bisa nyambung. Ya, sebenarnya kan kalau misalnya tadi mungkin nyambung sama Mas Jeffrey tadi ya. Jadi ketika yang esensial itu kan informasi apa yang mau disampaikan gitu. Sayangnya saya sebenarnya tidak enak juga kita saya ngomong ini sebagai akademisi gitu. Kadang-kadang kita sudah terjebak gitu dengan produk apa yang harus disampaikan karena memang pasarnya seperti itu gitu. Jadi kebetulan kita pernah menerima sebuah project yang gagasannya akhirnya tidak bisa disampaikan hanya dengan denah tanpa potongan. Ya mau tidak mau ketika presentasi kita tidak lewat denah tanpa potongan gitu kan. Tapi bukan gara-gara fancy dan kepingin terlihat gitu ya, kepingin keren aja gitu, enggak. Tapi karena memang secara esensial tidak bisa tersampaikan kalau hanya lewat denah tanpa potongan. Meskipun akhirnya gambar construction drawing-nya ya memang akan kembali ke denah tanpa potongan ya, karena memang kontraktor itu yang dipahami, tapi kita akan menambahkannya. Nah, menarik juga mungkin saya cerita ya, saya punya mahasiswa gitu ya, saya sudah kerja di Jakarta kalau nggak salah. Itu dulu waktu tugas akhir, dia sengaja menunda satu semester gitu, jadi tugas akhirnya diselesaikan dalam waktu 1 tahun, yang ketika pada waktu semester pertama, semester awal dia tugas akhir, gambar dikumpulkan, itu gambarnya udah lengkap semuanya. Jadi denah tanpa potongan udah lengkap semuanya. Dan memang tidak sembarangan lengkapnya, jadi baik lah kualitasnya. Tapi sesaat sebelumnya sidang, sama dia gambarnya ditarik lagi sama dia. Terus izin ke saya, Pak, saya mau nunda 1 semester untuk tugas akhir. Lu opo gitu. Kalau lain pengen cepet. Kalau zamannya kita mungkin pas setengah tahun umum gitu ya. Tapi sekarang rata-rata kalau bisa 3,5 sudah selesai gitu. Tapi yang menarik gini, ketika saya tanya apa alasannya, saya merasa gambar saya nggak cukup berbicara, Pak, gitu. Wih, ini sangar gitu. Jadi saya lihat loh, gambarnya kan sudah selesai. Iya, Pak, selesai. Tapi tidak menceritakan apa yang saya mau, saya mau jelaskan. Oke, ya sudah kalau misalnya kayak gitu. Tapi janji ya, begitu akhir sidang. Tapi kalau misalnya enggak, saya nggak mau bimbing lagi. Gitu. Dan ternyata dia tepati janjinya. Jadi di akhir semester berikutnya ya, jadi selama akhir 1 tahun itu, gambar yang ada itu dia tidak, gambar denah tanpa potongan itu hanya sebagai syarat lah. Tapi gambar yang bisa dikumpulkan itu far beyond yang tadi denah tanpa potongan. Dia sajikan semuanya lewat isometrik. Kenapa? Karena
dia bekerjanya meskipun objeknya sebenarnya terlihat sederhana itu cuman dia kebetulan penjara yang disusun vertikal gitu. Tapi disajikan semuanya lewat isometrik 3-dimensional. Nah, di situ baru saya kerasa bahwa ini memang benar kalau disajikan seperti ini, apa yang dia maksudkan itu sama sekali berbeda dengan dana tak potongan biasa. Nah, yang menarik ini di sini adalah dia paham betul karena kebetulan objeknya dia itu terdiri dari grid, istilahnya kalau David itu ngomongnya voxel gitu ya. Ukurannya kalau nggak salah 1,5 kali 1,5 kali 1,5 ini tumpuk begitu saja kayak Rubik lah gitu ya. Nah, kalau dia buat denah itu nggak kelihatan karena dia akan menumpuk antara layernya struktur, antara layernya dinding, antara layernya aktivitas tumpuk jadi satu. Sehingga ketika dia dilihat sebagai gambar ortogonal dari atas itu denah gitu ya, atau potongan sekalipun, itu dia nggak berbicara apa-apa karena semuanya saling tumpuk. Nah, ketika dia putar gambarnya menjadi isometrik, baru kelihatan, di sini kelihatan layer aktivitasnya terbaca, layer batas dindingnya terbaca, seri batas ruangnya terbaca, layer strukturalnya terbaca secara terpisah semuanya. Baru kita bisa paham bahwa ini loh maksudnya. Ini menarik ini. Jadi kita bisa berkaca sama kalau pendidikan yang mungkin lebih maju gitu ya, di mana studio, kalau kita mungkin agak sedikit kritis gitu ya, studio itu mungkin tidak pernah menyaratkan dana tak potongan, apalagi gambar konstruksi gitu, nggak ada gitu. Ya kamu hanya perlu sampaikan apa yang perlu kamu sampaikan gitu. Nggak penting sebetulnya standar gambar dengan dana tak potongan itu mungkin bisa nomor sekian itu. Sekali lagi itu hanya kayak syarat itu. Nah, harusnya kita bisa lebih jeli, bisa lebih kritis gitu. Kita punya banyak teknik, kita punya media gitu ya. Proyeksi ada sekian banyak, teknik rendering ada sekian banyak. Kita harusnya bisa lebih jeli dan memilih apa yang bisa kita pakai untuk memaksimalkan media yang kita pakai untuk menjelaskan informasi apa yang mau kita sampaikan gitu. Gitu sih, Dak. Gitu. Oh ya, sorry. Ini mungkin agak aneh ya, revisi yang tadi ya. Jadi gambar yang punyanya assignment tadi dia sifatnya bukan permutasi, tapi dia sekuensial. Kalau permutasi itu kan dia endingnya banyak. Kalau yang sekuensial dia berurutan. Ya. Jadi yang punya assignment tadi itu dia sekuensial. Ya. Bukan rapid prototyping akhirnya jadinya kalau punya assignment tadi. Oke. Ya. Jadi nyambung ya? Nyambung sebenarnya. Ya, nyambung, betul. 1, 2, 3. Journey. Ya, bukan 1A, 1B, 1C, 1D bukan. Tapi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu, Dak. Tapi kalau aku boleh nyimpulin berarti sebenarnya bagaimana sih keberhasilan seorang arsitek untuk menyampaikan arsitekturnya sehingga bisa diterima. Kalau misalnya kita kaitkan dengan dana tampak potongan dan detail-detail itu berarti kan mungkin dengan maksud untuk menyampaikannya ke builder kali ya. Jadi hasilnya seperti itu jadinya kan. Oke, ini ada penanya nih. Ini dari Pak Francis Sialagan. Monggo. Halo Pak Edi, sangat menarik kali. Karena saya juga lagi akhir-akhir ini baca tentang 10 profesi paling yang dicari di saat ini. Sekarang itu adalah kayak copywriting. Mungkin kan tujuannya untuk jualan di dalamnya Instagram atau mungkin hal-hal yang lain. Terus saya lihat bahwa sebenarnya kan kalau memang copywriting adalah penyampaian informasi, berarti diagram ini sebenarnya adalah sebuah jenis copywriting. Lalu apakah punya peluang besar dalam dunia konsultan arsitek misalnya, mungkin bagaimana mungkin mempengaruhi jualan? Terima kasih Pak. Kalau apakah dia bisa menjual dan ada bidang profesi di situ, saya jujur mungkin bukan di tempat yang tepat untuk menjawab ya. Tapi bagaimana ilustrator dan ilustrasinya itu punya peranan yang sangat penting di dunia arsitektur itu betul gitu ya. Jadi ini mungkin nyambung sama ada tadi ya. Jadi arsitek sekarang itu dia seakan-akan berlomba-lomba untuk mempunyai ciri khas yang berbeda melalui visual artisnya gitu ya. Karena kan memang sekarang dunia kita kan mau tidak mau harus memang saling berkomunikasi lewat digital gitu ya. Orang tahu, kalau zaman dulu orang tahu Rem Koolhaas lewat bukunya, kalau sekarang dia cukup lewat Instagramnya. Orang tahu kampus Bartlett bukan lewat flyernya tapi lewat Instagramnya, dan sekali lagi lewat digital. Nah, akhirnya peran ilustrator dan ilustrasinya itu jadi sangat-sangat penting gitu. Itu kenapa kita tahu bahwa misalnya Bauhaus tadi dia punya ciri khas tertentu gitu. Nah, ini sekali lagi saya nggak tahu apakah ini bisa dijual atau tidak gitu, tapi memang betul ini akan memberikan sayangnya saya nggak bisa bilang trademark ya. Atau bisa ya, trademark itu bukan copyright ya, tapi trademark ya. Dia terdapat bahwa satu image ini, satu gaya gambar tertentu ini dia miliknya si arsitek ini gitu. Dan pionirnya di bidang gambar tertentu itu. Jadi kalau menurut saya sih ya apakah penting ya, jelas penting. Apakah dia bisa dijual? Ya melihat pentingnya seperti itu ya mungkin saja gitu. Yang pasti ketika dulu saya sama Mas Jeffrey punya, bukan dulu ya, birunya sampai sekarang. Maksudnya dulu itu ketika kita punya satu person yang memang tugasnya ilustrator, terus kemudian personnya tersebut resign, kita punya masalah besar di situ karena mau tidak mau wajahnya biro yang biasanya tersampaikan lewat ilustrasi ya itu untuk sementara akan bermasalah bahwa berarti kita nggak bisa mengeluarkan gambar seperti itu lagi karena tidak ada yang bisa membuat touch gambar seperti itu gitu. Yang akhirnya kita harus cari lagi yang lain gitu. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan dari Pak Purwono BS.
bagaimana mengefektifkan diagram dalam presentasi arsitektur. Memang bagaimanapun ketika kita memahami sebuah gambar, itu kan ya kita harus paham caranya memahami gambar gitu kan. Nah, tapi menariknya gini, apa kita yang salah ya? Jangan-jangan seperti itu. Jadi kalau seandainya klien tidak paham, padahal esensi pemahaman diagram itu supaya untuk siapapun yang melihat itu bisa paham. Tapi kalau itu sendiri kontradiksi, berarti ada yang salah dengan diagramnya kita gitu. Atau sebetulnya kita harus tahu betul dengan siapa kita bicara. Gitu aja sih. Oke, thank you. Ya. Ini ada Pak Timothy Wonggo. Monggo Pak. Ya ini selamat malam Pak Arda, Pak Endi. Ini mungkin saya nanggapi juga, saya setuju juga sama Pak Endi sama Pak Devri yang terkesan sebagai kayak apa ya, gambar teknik yang kayak DNA tanpa potongan itu memang sekarang udah jadi standar kan untuk mahasiswa, gambar kerja. Tapi beberapa waktu lalu saya explore lagi. Ini saya lihat beberapa mainan contohnya kayak Gundam, Lego. Kan sebenarnya mereka ini untuk anak-anak ya. Tapi cara untuk menginformasikan cara ngerakitnya apa, komponen apa yang harus ditaruh di sana, cara ketemu komponennya di mana tuh sangat mudah dimengerti. Padahal kalau dilihat packs-nya dalam satu Lego itu bisa minim 10 sampai 10.000 pieces yang berbeda-beda dan anak-anak kecil pun tahu. Tapi begitu saya sempat ada satu proyek kecil yang saya coba sama tukang saya informasikan pakai itu, si tukang ini nggak ngerti cara masang meja kayak gini, dia malah bingung, dia minta gambar kerjanya di mana ya. Ini mungkin nggak sih ada shifting karena orang yang sebenarnya dengan gambar simpel ngerti, tapi mereka terbiasa yang rumit, akhirnya melihat yang rumit itu baru mengerti, melihat yang simpel nggak ngerti. Mungkin Pak Endi bisa beri tanggapan. Terima kasih. Iya, menarik ya. Saya juga ingin kira-kira Gundam tadi itu. Kalau kita perhatikan di manualnya Gundam itu kan dia ambil angle yang sangat spesifik untuk memberikan informasi bahwa parts ini jangan nyambung di titik yang spesifik juga gitu kan. Lego juga demikian, meskipun Lego semuanya pakai isometrik ya. Nah, ini jadi kayak saya jadi ingat pertanyaannya sebelumnya akhirnya yang diskusi kita ada yang tentang klien tadi. Kalau seandainya anak kecil aja bisa masang Lego gitu ya, dan Gundam yang dengan grade tertentu tentunya itu dia paham, dan itu awam ya. Jadi kan gini kan nggak mungkin juga si Bandai manufakturnya si Bandai dia bikin manualnya Gundam gitu, itu juga nggak mungkin terus kemudian ya mungkin salah kliennya atau mungkin salah itunya, tapi enggak kan, dia kan secara general dia harus bisa dibaca untuk semuanya. Dan itu buat saya berpikir jangan-jangan kasus klien yang tadi tidak mampu membaca diagram itu jangan-jangan kita yang salah ya, kita tidak menyampaikan dengan tepat saja gitu kan. Termasuk juga tadi tentang tukang tadi ya, tukangnya menjadi tidak paham gara-gara diagram yang mau kita sampaikan. Jangan-jangan mungkin bukan salah tukangnya, jangan-jangan mungkin salahnya kita gitu. Kita tidak menyampaikan dengan lebih tepat gitu ya. Dengan denah tanpa potongan yang rumit aja dia paham, berarti jangan-jangan diagram yang niatnya kita mau sampaikan lebih sederhana ternyata malah jadi lebih rumit. Berarti mungkin kita harus cari jalan yang lain lagi mungkin untuk kan tujuannya untuk memsederhanakan ya. Iya sih. Itu sih mungkin ya Pak komentarnya ya gitu. Jadi berkaca ini akhirnya. Jangan-jangan setiap diagram yang kita dianggap tidak terbaca oleh klien pada dasarnya adalah salahnya kita sendiri karena kita nggak paham betul apa yang mau kita sampaikan. Lanjut ke senior kita semua yaitu Pak Bambang Sumardiono. Saya ini kan termasuk tengah-tengah ya, intinya generasi tengah-tengah gitu ya. Jadi Pak Endi generasi yang lebih baru sekarang gitu. Nah, saya melihat apa tadi sampaikan Pak Endi mulai dari Corbusier sampai sekarang. Nah, saya melihat ada satu perjalanan bagaimana orang melihat diagram. Yang saya pelajari juga diagram itu sesuatu yang sederhana, mampu dimengerti oleh semua pihak, dan semua konsep itu bisa dibuat diagramnya. Nah, sekarang Pak Endi melihat trennya seperti apa Pak Endi? Apa tetap seperti tadi? Apakah message-nya adalah satu yang sederhana, mudah ditangkap, dan untuk mewujudkan konsep? Jadi semua konsep bisa dibuat diagramnya. Jadi ini masih tidak, saya khawatirnya bahwa diagram ini menjadi sesuatu yang untuk dilaksanakan gitu. Pada dasarnya dia kan masih di tatanan konsep ya. Dia belum di skematik desain, dia belum di ide. Jadi masih di awal-awal seperti itu. Nah, mungkin saya bisa diberi feeding ini. Kira-kira sekarang ini seperti apa? Tren daripada diagram seperti apa? Itu aja saya kira. Terima kasih banyak. Ya, kalau seandainya kita bisa bilang trennya seperti apa, mungkin sebelumnya kita bisa lihat dulu bahwa sebetulnya yang bisa mendrive tren itu kan banyak hal gitu ya. Yang pertama jelas teknologi cara membuat diagramnya itu, apalagi sekarang sudah hampir tidak ada batasnya gitu. Kita bisa membuat diagram apapun gitu dengan teknologi yang ada sekarang bandingkan dengan dulu. Nah, tapi sebetulnya gini, perlu kita lihat bahwa diagram itu kan dia merepresentasikan sesuatu jelas ya. Selama apa yang direpresentasikan dia tidak berubah, ya mungkin caranya merepresentasikan juga tidak banyak berubah. Itu menurut saya pribadi. Yang kedua,
tentang tren itu sayangnya ada satu hal yang juga berperan penting ya. Jadi kayak media sebetulnya yang mau saya sampaikan itu. Jadi apa yang kita lihat di media, kalau sekarang mungkin lebih banyak melalui digital gitu ya, itu yang umumnya akan nular gitu. Saya pernah tadi cerita kebetulan ada kan gitu ya, ada satu kampus di London yang kampusnya sangat berdekatan gitu ya, AI School sama Bartlett itu, yang mereka berdua secara, saya nggak tahu apakah sengaja gitu ya, mereka saling mencontek cara membuat gambar gitu ya, satunya bikin seperti ini, satunya akan membuat saingannya atau mungkin mirip dengannya dan seterusnya. Dan memang betul ternyata ketika saya lihat di yang paling gampang ya lewat Instagram feed-nya mereka, kampus kedua itu gambarnya punya satu similarity gitu, meskipun tidak bisa kita bilang sama persis, itu mau tidak mau juga bisa nular sampai ke kita gitu ya. Itu kenapa juga tadi ada beberapa contoh diagram yang saya tunjukkan itu juga diadopsi sama teman-teman yang berpraktek di Indonesia, dan itu tidak ada yang salah sebetulnya, cuman ya karena mungkin mereka merasa bahwa gambar ini cocok seperti ini ya, sehingga orang akan nyoba dan seterusnya. Tentang tren mungkin yang bisa saya katakan seperti itu. Yang sebetulnya mau lebih penting adalah ya jangan lupa apa yang mau dipresentasikan seperti apa. Kalau mengenai teknik rendering dan sebagainya pasti akan sangat tergantung sama teknologi apa sebetulnya. Itu sih Pak Bambang mungkin bisa menjawab. Tapi Pak Andi setuju ya bahwa sebetulnya diagram itu pada tataran kita masih belum skematik desain atau masih belum ide ya. Jadi masih dalam tataran konsep sebetulnya di situ. Atau gimana? Sebetulnya kalau saya nggak bisa bilang sependapat Pak, karena kalau dari definisinya itu sebetulnya spektrumnya bisa sangat-sangat luas gitu. Kalau ngelihat kan gini, ketika diagram itu digunakan untuk menyampaikan informasi arsitektur. Nah, informasi arsitektur itu kan mulai dari sketsa ide sampai teknik konstruksi sampai materiality gitu kan. Nah, kalau seandainya itu kenapa tadi saya di awal itu memisahkan antara arsitektur dengan bangunan, itu sebenarnya tujuannya untuk ke situ. Diagram itu mampu menginformasikan arsitektur dalam hal apapun, bahkan termasuk ketika nanti sampai dia ke ranah konstruksi dan materiality-nya. Dan itu yang kita sebut dengan gambar konstruksi akhirnya. Sehingga gambar konstruksi pada dasarnya adalah sebuah diagram juga akhirnya. Mungkin terminologi yang tenar gitu ya, itu diagram itu dia ditarik mundur sedikit itu. Nggak apa-apa lah kalau kita pakai itu untuk memudahkan pemisahan gitu. Jadi memang ada sedikit ini ya, memang ada sedikit pergeseran tadi Pak Andi ya, dalam kita memahami diagram itu yang dari semula adalah di konseptualnya, ini sudah bisa kemudian mengarah kepada bagaimana untuk menyamakan value mungkin antara klien sama kita dan antara misalkan antara klien dan arsitek dan antara mahasiswa dan dosennya seperti itu ya. Jadi ya mungkin saya dari Pak Andi bisa dapat informasi bahwa atau knowledge ya bahwa tadi itu sudah bergerak ke arah sana gitu. Sehingga kita ini arsitek-arsitek yang di tengah-tengah harus juga tahu gitu ya, supaya nggak terlalu kaget dengan apa yang sudah ada sekarang gitu. Ampun, Pak Bambang. Sudah, thank you. Jangan lupa kalau nyari ACP, nyari Good Sense ya, jangan yang lain karena akan selalu bagus. Berikutnya penanya dari Pak Sofia, Mbak Sofia ini. Monggo Mbak Sofia. Halo, perkenalkan saya Sofia dari IAI Lampung. Saya mau menyimpulkan dulu, takutnya salah tangkep gitu ya dari kuliah yang tadi dikasih. Nah, yang saya pahami di sini adalah diagram ini merupakan suatu proses belajar dari sang arsitek untuk mengenali dirinya terlebih dahulu, untuk menggali apa yang dia mau melalui media diagram, lalu pada akhirnya dapat memberi keuntungan baik bagi si arsitek dan klien sebagai alat komunikasi. Itu yang saya simpulkan. Nah, correct me if I'm wrong gitu ya. Namun, apakah diagram ini terlepas dari Rem Koolhaas dan Peter Eisenman yang memang sudah teruji dan sudah terbukti dengan proses diagramatis yang telah mereka lalui, akhirnya output desainnya juga satisfying gitu. Nah, saya mau tanya kepada Mas pemateri, apakah pernah, ya pastinya sudah pernah ya, maksudnya sudah pernah mengalami atau punya pengalaman membuat diagram yang cukup detail untuk menerjemahkan isi otak kita dalam mendesain sampai akhir. Nah, apakah ketika sampai akhir perjalanan itu cukup memuaskan gitu dengan diawali dengan berbagai macam diagram? Karena saya sendiri belum terlalu detail dalam membuat diagram-diagram seperti ini gitu. Masih pemikirannya masih pragmatis, langsung sketsa, bikin ruang-ruang dan jebret jadi gitu. Atau misalnya ada contoh outputnya mahasiswa dalam tugas akhir atau studio yang memang terbukti bahwa perjalanan dalam membuat diagram nanti di ujungnya output desainnya satisfyingly good gitu. Oke, itu aja. Makasih banyak. Saya coba jawab ya. Mungkin yang pertama agak panjang tadi ya, tentang arsitek atau perancang menggunakan diagram untuk mengenali dirinya.
Saya nggak tahu apa saya sepakat atau tidak ya, tapi yang bisa saya sepakati adalah di diagram itu dipakai untuk merepresentasikan apa yang mau disampaikan oleh si, dalam hal ini arsitek itu, dari desainer itu saya sepakat. Terus berikutnya mungkin yang ditanya gini ya, apakah ada hubungannya dengan diagram yang baik dengan rancangan yang baik, mungkin seperti itu ya. Nah kalau ya mungkin itu sederhananya. Kalau saya bilang nggak ada hubungannya, mungkin ya gini, karena bagaimanapun rancangan yang baik itu kan dia dia akan lengkap dari segala sisi gitu dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya diagram ini kan porsinya untuk merepresentasikan atau memvisualisasikan apa yang dia mau sampaikan, dia hanya sebatas itu. Tapi ketika apa yang mau disampaikan itu dia kualitasnya juga tidak baik, itu mungkin tidak membuat kemudian apa yang mau disampaikan menjadi lebih baik, tapi akan lebih terinformasikan bahwa apa yang mau disampaikan itu masih belum baik. Dan ini kebetulan kalau di kampus gitu ya, sama teman-teman mahasiswa itu akhirnya diagram tadi di sini diagramnya mahasiswa itu malah sebetulnya lebih generatif ya. Dia terlibat langsung dalam proses rancang. Di situ kita lihat bahwa enggak gini loh. Misalnya mahasiswa dia kemudian membuat diagram tertentu menjelaskan apa maksudnya, kemudian saya periksa ternyata apa yang disampaikan ternyata masih belum baik. Di situ kita bisa melihat bahwa kualitas diagramnya sudah baik meskipun apa yang disampaikan itu belum baik. Tapi dengan dia mengetahui bahwa apa yang disampaikannya itu belum baik dan disampaikan dengan baik oleh diagram yang baik. Aduh kok ribet banget kata-katanya ya. Ini intinya diagram itu kan menjadi jembatan antara, anggap aja yang kasarnya adalah otaknya dia ke bahasa visual gitu kan. Tapi kalau apa yang di otak itu dia belum baik, ya jelas yang disampaikan akan kelihatan bahwa dia belum baik, sebaik apapun diagramnya gitu kan. Tidak bisa menipu bahwa diagram yang baik akan membuat apa yang mau disampaikan menjadi lebih baik regardless jeleknya apa yang mau disampaikan gitu kan. Tapi di situ kita bisa tahu bahwa ini nggak bagus, berarti di situ kita bisa punya kontrol, berarti harus diperbaiki lagi gitu. Paham ya maksudnya? Jadi intinya bukan berarti kemudian desain yang diagram yang baik akan menghasilkan desain yang baik, karena bukan itu perannya. Kalau menurut saya sih begitu, Pak Sofia. Ada penanya kita, sahabat kita, Mas Andi Rahman. Mas? Halo. Mas. Halo, saya tidak mungkin nanya, cuman mencoba menyampaikan perspektif lain. Jadi memang kita punya tradisi yang berbeda, Barat dan Timur. Jadi ini bukan pada konteks untuk membedakan, tapi supaya sudut pandangnya kita pahami bersama. Gitu. Jadi memang kita punya budaya berarsitektur yang berbeda, khususnya Timur ya, Nusantara. Jadi kalau kita ini kan memang dari dulu budayanya lisan, jadi bukan tulisan. Ya, memang ini sesuatu yang sangat berbeda. Jadi ketika di dunia akademis, kadang-kadang bahasa-bahasa diagram seperti itu sebenarnya konsumsinya untuk sesama akademis atau sesama arsitek. Tapi ternyata di dunia luar, perspektif sudut pandang klien dan tukang ini ternyata sangat-sangat berbeda. Gitu ya. Jadi kalau klien itu juga kadang mereka tidak memerlukan diagram karena memang mereka tidak membutuhkan itu ya. Karena mereka ingin investasi dan ingin desain yang baik. Justru diagram itu sebenarnya untuk kebutuhan kita, mengkomunikasikan ide kita pada sesama arsitek untuk publikasi. Ini juga perlu dipahami. Sebenarnya bukan kita yang salah, tapi memang klien itu memang bukan arsitek, termasuk tukang. Jadi saya waktu 10 tahun pertama berpraktek coba memakai gambar kerja dan 3D mengkomunikasikan itu ke tukang. Itu ternyata ya memang ini kenyataan. Jadi tukang tidak bisa memahami itu. Bukan karena kebiasaan, tapi karena mereka memang terbiasa dengan budaya lisan. Jadi dengan penyampaian lisan, karena konsep yang paling penting dari komunikasi sebenarnya adalah kedua belah pihak sama-sama paham. Sehingga ketika kita ngomong sama tukang itu bahasanya benar-benar beda, tidak bisa memakai bahasa kuliah, apalagi pakai diagram atau sesuatu yang rumit. Mereka lebih nyambung dengan hal-hal simpel, sederhana, bahkan dengan bahasa isyarat, bahasa tubuh. Sketsa pun kadang hanya sketsa sederhana di tanah atau di kertas men atau di apapun, tapi mereka nyambung. Saya rasa dunia kampus ya, menurut saya juga perlu melihat ini untuk satu sisi yang sebenarnya ini justru real ya. Jadi kayak setelah kita lulus, mahasiswa setelah lulus berpraktek, yang dihadapkan dunia nyata itu seperti itu gitu ya, bukan seperti yang di kampus. Jadi bahasa yang di kampus itu memang diperlukan untuk satu sisi, untuk pembelajaran dan untuk proses itu ya. Tapi bahasa setelah kita lulus itu seharusnya sudah diperkenalkan, karena ini masalah yang klise buat lulusan arsitek ketika mereka lulus dan mereka berkomunikasi dengan klien nyata ya dan tukang, itu mereka rata-rata kesulitan karena bahasanya itu benar-benar beda apa yang mereka dapat ketika kuliah, yang mereka pelajari dengan kenyataan di lapangan sangat berbeda sekali. Ini masukan buat dunia kampus itu ya, bahwa kita tidak hidup dalam dunia kita sendiri, kita
kita ini pada dunia nyata juga perlu diakomodasi. Terima kasih. Ya, mungkin bisa jadi kompleks sebetulnya apa yang dibicarakan sama Andi Rahman. Jadi mulai dari tentang dikotomi perbedaan antara Barat dan Timur. Saya jujur gini ya, di satu sisi mungkin saya akan sependapat dengan apa yang terjadi dengan perbedaan luar itu mungkin bisa dibilang berbeda gitu. Tapi dari yang disampaikan Andi tadi juga ada beberapa yang sebetulnya misalnya gini, tadi ada salah satu statement yang berkatakan bahwa klien hanya tidak butuh konsep, dia hanya tahu bahwa dia akan investasi dengan desain yang baik. Lah, ketika kita punya kewajiban untuk menunjukkan baiknya desainnya kita, itu menggunakan apa? Sebetulnya kalau kita pahami diagram sebagai arti yang luas, ya kita akan menunjukkan baiknya kita dengan diagram. Nah, kalau saya dari presentasi yang saya sampaikan tadi, sebenarnya spektrumnya diagram kan sangat luas. Mulai dari coretan kecil sampai dengan gambar kerja. Kalau seandainya ujungnya adalah gambar kerja ya. Atau mulai dari coretan kecil sampai artis render yang harganya jutaan, puluhan juta, ratusan juta satu lembarnya. Itu juga diagram, karena intinya adalah menyampaikan informasi. Ketika disadari bahwa diagram itu spektrumnya luas, dan apa yang mau disampaikan itu adalah sebuah informasi melalui media yang bernama diagram itu tadi, berarti pada dasarnya ya sebenarnya nggak jauh berbeda gitu. Apa yang Barat dan Timur, apa yang di kampus dengan praktisi. Kalau menurut saya begitu. Seperti tadi bahasanya tukang nggak paham diagram, ya memang berarti bukan diagram apa dulu yang disampaikan. Saya yakin ya tukangnya Mercedes-Benz Museum tadi kan ada ya diagram exploded yang saya tunjukkan itu, ditunjukkan gambar exploded view terus kemudian diagram sirkulasinya, ya nggak paham dia, karena memang bukan tempatnya dia untuk memahami itu. Tapi ketika kontraktornya melihat gambar kerjanya bukan berarti dengan potongan saja ya, gambar kerjanya. Kebetulan saya pernah lihat gambar kerjanya Mercedes-Benz Museum itu, dia kompleksnya nggak karuan. Jadi dia pakai aksonometri, pakai isometri, pakai perspektif, bahkan gambar kerjanya itu pakai perspektif. Kenapa? Karena untuk dipahami semua. Itu ya dia paham. Jadi sebetulnya gini, saya jujur agak sepakat kalau seandainya kita melihat diagram sebagai satu spektrum yang sempit, bahwa diagram itu hanya isometri, hanya gambar kartun, hanya gambar solid color dan sebagainya ya. Tidak, menurut saya spektrumnya diagram itu sangat luas. Sekali lagi, bahkan mulai coretan tangan yang ada biasanya kalau konstruksi rumah yang belum jadi itu kan coret-coretnya kita di dinding kan ya, di dinding yang masih acian, terus kemudian kita coret-coret pakai kapur gitu. Ya itulah diagram gitu. Nah, saya nggak tahu ya, saya mungkin tidak punya apa lain sebanyak Pak Andi gitu ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang proyek yang terbangun gitu, itu saya sajikan dengan media diagram yang memang dibuat untuk menginformasikan, dan kebetulan sampai sejauh ini alhamdulillah masih sejalan gitu ya. Jadi memang mungkin sekali lagi kita harus tahu betul informasi apa yang mau sampaikan dan bagaimana menyampaikannya. Mungkin ini ya, Mas Andi lebih ke masukan buat kurikulum kali. Jadi iya, makanya kalau kita bicara masalah kurikulum itu yang tadi saya bilang, saya di satu sisi saya sependapat ya. Jadi mungkin kampus, tidak hanya kampus CS itu ya, mungkin semuanya gitu ya. Mungkin juga harus mulai berpikir mengenai gambar. Saya kebetulan kemarin berkesempatan ke FRUI ya. Jadi di situ kan kita bisa ngelihat ragamnya pendidikan arsitektur kita di Indonesia gitu ya. Jadi di situ kelihatan betul bahwa ada kampus-kampus tertentu yang memang sudah memerdekakan diri akan konsep sebuah gambar dan diagram gitu. Jadi di situ sudah keluar gambar-gambar yang mungkin tidak konvensional gitu ya. Tapi intinya apa? Dia sangat informatif dan menyampaikan sesuatu dan itu tepat. Sayangnya masih banyak, dan ini sebagian besar kampus-kampus yang mungkin masih konvensional dia dalam hal penyampaian gambar. Jadi ingin dan tanpa potongan perspektif dan tanpa potongan dan seterusnya. Bukan berarti itu jelek, cuman takutnya ada informasi lain yang harusnya bisa disampaikan melalui media yang berbeda gitu saja. Saya yakin kalau seandainya mahasiswanya progresif, kampusnya juga progresif, kita semua akan menuju ke hal yang baik sih, terutama dalam komunikasi gitu ya. Gitu sih. Gimana, Mas Andi? Cukup kan? Cukup. Thank you. Makasih, Mas Andi. Yeah. Jangan lupa pakai Good Sense untuk ACP-nya. Berikutnya ini harus ada videonya. Tolong host untuk men-spotlight Mas Khotop mau bertanya. Monggo Mas Khotop. Mengaca kepada beberapa kasus di dunia perfilman. Jadi ada beberapa film yang notok jeduk istilahnya. Sekarang itu kan tadi kan bilang juga teknologi presentasi itu sekarang sudah di luar batas gitu. Jadi seperti di film 2012 itu kayak kiamat itu sudah dibikin film ya. Saya teringat King Kong itu dibikin versi terbarunya oleh Peter Jackson itu demikian. Tapi ternyata dua film itu flop secara komersial. Padahal secara visual effect itu sudah mentok. Jadi artinya bahwa
jangan sampai diagram itu atau teknik presentasi itu atau apalah istilahnya itu jangan sampai jadi alat untuk menjustifikasi desain kita yang kurang keren sebenarnya gitu loh. Ya saya sebenarnya juga penasaran tokoh-tokoh yang di Ulas sama Endal itu bikin presentasi itu karena saya melihat gini, diagram itu sebenarnya kalau buat saya itu kalaupun kejadian ya, saya menangkapnya itu diagram itu ada tools untuk melakukan recheck terhadap pola pikir kita. Jadi dia dibikin di awal lalu bagaimana terus setelah itu kita mencoba untuk melakukan pengembangan desain lalu sampai preliminary lalu DED itu dipakai untuk sebagai rambu-rambu itu. Jadi guidelines kita terhadap desainnya. Saya khawatir kalau seandainya diagram itu hanya dipakai sebagai untuk alat untuk karya kita menjadi keren, tapi padahal dia tidak berfungsi apa-apa selain sebagai cuman untuk alat presentasi. Semoga nggak sedangkal itu fungsinya diagram. Nah, kalau cuman itu aja berarti kan tadi itu kita terjebak pada tren, terjebak pada teknologi dan segala macam. Makanya saya tadi penasaran tokoh-tokoh tadi seperti DIG lalu MVRDV dan sebagainya tadi itu mereka bikin itu setelah ya atau bagaimana sebenarnya konseptual mereka di awal itu bagaimana itu kan mereka sebenarnya dirunut ya mungkin itu tinggal akhirnya aja kemarin yang tadi dipraktekkan sama atau bagaimana saya nggak tahu perjalanan mereka menempatkan diagram sebagai tools desain mereka ya itu aja. Terima kasih Mas Kotop. Saya sepakat sekali kenapa diagram itu hendaknya dia tidak menjadi sebuah alat untuk menutupi kualitas desainnya kita itu sepakat. Jadi apakah kalau diagramnya baik kemudian desainnya menjadi baik? Enggak. Diagram yang baik akan menunjukkan seberapa kualitas desainnya yang sebenar-benarnya akhirnya. Kalau desainnya nggak baik, tapi diagramnya baik, ya berarti akan ketahuan bahwa desainnya nggak baik. Itu malah sebetulnya di situ peran yang paling pentingnya. Itu saya jadi ingat sesuatu nih. Jadi balik lagi ya, ini Eisenman lagi. Sebenarnya dia di awal-awal karirnya dia tidak pernah pakai perspektif dia. Diagram yang disajikan selalu isometri dan dia sekali lagi tanpa perspektif. Ada satu alasan yang kuat di situ bahwa dia tidak ingin gambar yang keluar itu tertipu dengan perspektif yang punya konotasi akhirnya dia indah, akhirnya dia proporsional dan sebagainya. Karena dia sama sekali tidak membahas hal tersebut. Dia membahas masalah algoritma, dia membahas masalah runtutan, dia membahas masalah sekuensial dan sebagainya. Nah, di situ akhirnya saya jadi nyadar bahwa diagram punya sisi lain ya. Jadi ini bahasa klisenya adalah pedang bermata dua gitu. Di satu sisi dia menjadi alat yang baik sekali untuk menjelaskan apa maksud kita, tapi di satu sisi dia punya potensi untuk menutupi gitu ya. Dan sekarang kalau pedang bermata dua, ya berarti tergantung si yang megang itu dia maunya bagaimana. Dan itu mungkin bukan kuasanya kita, bukan mengarahkan ke sana. Gitu. Dan itu juga sebetulnya disadari betul itu kalau kita bahas ini masalah ke kampus ya. Saya tuh punya guyonan sama teman-teman tampak yang kita kenal itu sebetulnya ada tambahan satu lagi. Dia ada tampak depan, tampak samping, kanan, kiri, selatan, timur, utara gitu ya. Sama satu lagi kalau ada diagram itu tampak pintar gitu. Jadi ketika dalam sebuah representasi tugas gitu ya, terus kemudian ada diagramnya yang berupa dalam arti sempit ya, jadi isometri, kemudian ada technical diagramnya, itu mahasiswa akan terlihat lebih pintar gitu ya. Tapi di satu sisi kalau nggak jeli reviewernya, dia akan tertipu bahwa oh iya ada diagramnya. Padahal kalau kita baca betul diagramnya, di situ akan kelihatan bahwa apakah betul si mahasiswa ini sudah mendayagunakan diagramnya dengan tepat, dan yang kedua apakah yang direpresentasikan itu sudah tepat. Gitu sih. Nah tadi kalau Mas Kotop tadi sempat satu lagi topik yang lainnya yang tentang diagram sebagai tools untuk cross check. Iya, itu tadi kan sempat dibahas tentang bahwa di salah satu peran diagram itu selain yang generative tools adalah yang analytical dan explanatory itu tadi. Dan kalau si Koolhaas dan Eisenman itu kebetulan saya tunjukkan ya. Jadi kalau kita ngeliat videonya si Koolhaas, dia sebetulnya sudah mulai menggunakan diagram di awal-awal sebetulnya. Ketika dia sketsa, dia akan pakai diagram itu dan komunikasinya akan selalu melalui diagram itu. Sehingga bukan berarti Koolhaas dia tidak pernah pakai generatif atau Eisenman tidak pakai analytical, keduanya akan pernah pakai, kebetulan hanya contohnya saja. Dan betul Bang, apa yang disampaikan itu. Diagram akan punya porsi di mana kita pakai diagram itu sebagai tools untuk menganalisa dan cross-check satu progress project gitu. Gitu aja sih, Dak. Cukup Mas Kotop ya. Ada yang menanya. Mbak Retno Palupi, monggo Mbak Retno. Mari. Selamat malam. Malam. Monggo. Iya. Kalau saya melihat mungkin tidak kita hanya bicara mengenai dalam lingkup yang lebih mengarah ke kampus, mahasiswa, yang ujung-ujungnya ke output desain. Memang kalau aplikasinya ke dunia desain atau konsultan tepat ya, saya rasa.
karena memang outputnya adalah suatu desain yang akan diberikan ke klien. Nah, cuma kalau tadi saya mengamati juga ada perbincangan mengenai aplikasinya bagaimana ke tukang, saya rasa itu jangan kita melihat terlalu simpel ya, karena jangan lupa juga kita punya klien itu tidak hanya dalam lingkup yang kecil, misalkan perorangan. Kita juga ingat bahwa di arsitek suatu konsultan misalkan itu punya klien besar, semacam company besar yang sifatnya develop suatu building, multi building atau multi kompleks semacam itu ya. Jadi teman-teman termasuk saya yang mungkin kebetulan tidak murni menjadi arsitek desain tapi lebih ke arah realnya suatu development, itu melihat silakan dari diagram itu keluar output yang sangat bagus untuk intinya mencapai desain yang sebaik-baiknya. Namun jangan lupa kita yang saya bilang tadi juga bisa harus melayani company-company besar, building-building yang prestis, dan itu melalui proses-proses yang nanti akan ada suatu semacam construction management, juga di dalam kontraktor besar pun itu pasti punya engineering, punya tim-tim yang akan juga menerjemahkan diagram tadi dalam bentuk semacam shop drawing, BIM, yaitu Building Information Management, yang intinya bisa meng-cross-check yang awal mulanya kita bicara semacam diagram tadi itu. Jadi silahkan kita maksudnya berkarya semaksimal mungkin dalam kiprahnya. Nanti dalam perjalanan sampai terwujudnya suatu karya, kan saya rasa desain sebagus apapun kalau tidak dikawal, nanti saya rasa nggak maksimal untuk sampai terciptanya hasil akhir. Dan itulah fungsi salah satu arsiteknya ini untuk ikut terus di dalam perjalanan itu sampai proyek selesai. Salah satunya kalau di konsultan kan ada semacam periodic inspection ya. Salah satunya itu bisa untuk mengontrol, untuk mungkin ada feedback, ada sesuatu solusi yang katakan dalam proses pelaksanaannya itu nanti ada pertanyaan, ada sesuatu yang kurang jelas. Nah itu fungsinya arsitek untuk mengawal sampai ke sana. Jadi ini mungkin bukan pertanyaannya tapi masukan sedikit. Itu aja Bapak-bapak, Mas-mas, sekedar opini. Terima kasih. Jadi betul. Jadi mungkin kita tidak bisa secara sepihak bilang bahwa dan tidak bisa mengeneralisasi tentang klien itu bagaimana dan tukang itu bagaimana dan kontraktor itu bagaimana gitu. Karena ada banyak sekali tipe dan jenis klien, tipe dan jenis kontraktor, tipe dan jenis tukang, dan pada akhirnya tipe dan jenis arsitek gitu ya. Iya, kalau misalnya Bu Retno tadi kan di klien-klien yang mungkin lebih korporat, kata-kata tentang saya butuh tahu desain saya seperti desain yang kamu hasilkan seperti apa, itu beneran. Maksudnya beneran itu dia menuntut karena dia involving a lot of money di situ gitu. Dan sebetulnya diagram itu dia di posisi yang sangat-sangat netral gitu ya. Dia hanya media, dia tidak boleh dikonotasikan dengan sesuatu gitu. Apalagi dijadikan tameng untuk membuat desain tampak lebih baik gitu ya. Dan itu sebetulnya kalau kita netral dan kita memang jujur ya kita menggunakan diagram itu, sebetulnya itu yang terjadi gitu. Maksudnya diagram itu hanya alat kok sebetulnya, ya kan? Diagram itu hanya alat gitu kan. Dan alat tadi akan sangat tergantung dengan apa yang mau diinformasikan. Gitu. Sekali lagi Ibu Retno tadi bukan bertanya, memberi pendapat, dan saya sangat sependapat dengan beliau gitu ya. Karena di luar sana itu mungkin lebih luas dari apa yang terlihat di depannya kita gitu. Gitu aja sih ada. Oke, terima kasih Good Sense sudah menjadi mitra kami. Terima kasih teman-teman semua. Saya Arda Cahyo Pranowo dari Surabaya IAI Jatim. Ada Mas Evanus Yona, ada Mas Endi Prasetyo, ada Mas Devri, ada Mas Saiful Hakiki, dan Mas Tata Perdana. Mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga apa yang kita sampaikan dan diskusikan hari ini menjadi manfaat buat semua. Dan terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di acara-acara kami yang lain. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.